Kiai Imad itu mau didukung, mau tidak, mau di PAW, mau tidak, itu apapun yang dilakukan terhadap Kiai Imad sebagai simbol, itu tetap hasilnya itu sama. Bahwa nasab Habib Alwi itu bukan, bahwa Habib Alwi sebentar lagi tragis nasibnya kalau tidak segera bertobat. Soal nasab Alwi, saya jujuk ke ujungnya supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya, ujungnya tuh soal husnudzon. Nah berarti itu beritanya dusta, tidak bisa dipercaya. Tapi kalau ibu mau husnudzon, mangga. Bu, saya ini bujangan. Kata anaknya, jangan diterima bu, jangan buang. Wis, kiai dia, kita harus husnudzon sama kiai. Ya udah, kejebak ibu-ibu. Punya menantu yang sudah punya istri 2, yang sudah punya anak 7, punya cucu 1, akhirnya begitu. Kalau PBNO itu bikin kayak begini, kan PBNO kena getahnya gitu loh. Nah kita kan dalam rangka menyayangi PBNO, nggak usah ikut-ikutan kena getah lah, nggak usah ikut-ikutan kena tulah lah. Kalau biar dipecat gini, soalnya biar Kiai Imad semakin didukung macam-macam, nggak usah kau pecat, itu Kiai Imad itu dukungannya makin kuat. Oh, kalau kau mau benar-benar supaya Kiai Imad itu didukung secara masif lebih cepat, ya kau bikin Basul Masail lah di PBNO. Ya pengecut bilang aja pengecut, nggak usah bersembunyi di balik Apollo. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu semua ini husnudzon. Kita berhusnudzon saja, sudah. Makanya di dalam ilmu sejarah ada teori heuristik. Pertama itu kalau kita mau meneliti heuristik, mengumpulkan seluruh sumber-sumber yang berkaitan dengan apa yang kita teliti. Kalau misalnya nasab Alawi ini diakui abad 9 sampai abad ke-4, maka kita harus kumpulkan seluruh kitab dari mulai abad 9 sampai ke-4. Dan saya semuanya punya. Sudah, ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Ya. Karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Lo yang bisa bikin kualat apa struktural PBNO itu ya Nahdien kultural, jangan salah. Oknum pengurus PBNO yang enggak menyertai, enggak melindungi kultural Nahdien, ia pasti akan ditibas oleh Allah. Baik ketulahan kualat sama Mbak Asim, kualat sama Gus Dur jelas itu. Ya tapi aku ora bakal kualat Gus Dur. Oh hidup matiku untuk Gus Dur ya gitu. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun As-Sawadul A'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Dari mulai kitab Sirri Silsilatil Alawiyah abad ke-4, Tahdhibul Ansab abad ke-5, Al-Majdi abad ke-5, Muntaqilatul Talibiyah abad ke-5, As-Sajarah Mubarakah abad ke-6, Al-Asili, Sabatul Musan, Ibnu Inabah, kemudian Al-Nafah Al-Amdariyah, seluruhnya saya baca, seluruh teliti. Saya siapkan juga kitab-kitab sejarah mulai daripada Musallam Al-Lahaji, Ibnu Samurah, Al-Janadi, Tarikh Baghdad, Al-Iqlil, Al-Kamil fit Tarikh. Kita teliti semuanya. Tidak boleh kita dalam meneliti hanya ngambil satu sampel kemudian kita mengambil kesimpulan. Itu bukan seorang peneliti, itu seorang pembaca. Kalau pembaca bisa dibohongi penulis. Kalau peneliti maka dia akan muqabalatun nusus, dia akan mengkomparasikan antara nas-nas yang ada dari satu kitab dengan kitab yang lainnya. Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Ahyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak nanya catatan, pokoknya saya yakin. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan takdir menerima makom kepemimpinan di tengah-tengah umat itu. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Dan nanti pada gilirannya, ya, masa kita. Kanjeng saya Abdul Qadir Jilani sudah mulai digarap. Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Dan ini menurut saya berpikir bahwa Gus Yahya itu seharusnya berpihak kepada algoritma ini. Tapi ternyata kan tidak. Ya mungkin karena Kiai Miftahul Ahyar juga terang-terangan karena berbagai macam alasan yang alasannya bukan alasan itu ya. Menurut saya alasan yang pragmatis saja membela Habib Alwi kan. Lupa bahwa Habib Alwi ini bahayanya bagi Pancasila, bagi kebangsaan kita, wabil khusus bagi Nahdien itu sudah terbukti dan luar biasa merugikan. Nah dalam kebukaan seperti itu Gus Yahya itu kayaknya itu tidak senekat seperti harapan saya.
mengenai PAW-nya apa itu Kiai Imad itu sebenarnya itu masalah sepele saja, dan bagi Kiai Imad pun tidak masalah sama sekali itu. Tapi jauh lebih dari itu sebenarnya, jangan-jangan ini ada dalam tanda petik itu kecemburuan gitu, kecemburuan karena ya dengan adanya diskursus nasab ini memang ada apa yang disebut dengan pengurus de facto dan pengurus de jure di mata Nahdliyin. Pengurus de jure secara hukum ada struktural PBNU dimulai dari Kiai Miftahul Ahyar, kemudian Gus Ketum, dan kemudian Gus Saiful dan seterusnya. Itu kan de jure aja secara organisasi, secara hukum. Tapi de factonya di kultural NU, di kultural Nahdliyin lokal, apa itu akar rumput, ini kan harisma dan apa ya pesona dari de jure ini kan sekarang itu lagi disaingi dalam tanda petik atau digalakkan oleh kelompok kiai-kiai kultural seperti Kiai Imad, seperti Gus Abbas, seperti Syarif Rahmat, seperti Kiai Nur Ihya, bahkan orang-orang yang tidak terkait dengan NU pun, atau setidak-tidaknya itu jejak hidupnya itu tidak teridentifikasi sebagai NU, itu juga diidolakan oleh Nahdliyin kultural seperti Profesor Menachem Ali, seperti Mas Sugeng Sugiyarto, seperti yang lain-lain gitu. Iya, iya. Dan ini menurut saya berpikir bahwa Gus Yahya itu seharusnya berpihak kepada algoritma ini, tapi ternyata kan tidak. Ya mungkin karena Kiai Miftahul Ahyar juga kan terang-terangan karena berbagai macam alasan, yang alasannya bukan alasan ini ya, menurut saya alasan yang pragmatis saja, membela Habib Alwi kan. Lupa bahwa Habib Alwi ini bahayanya bagi Pancasila, bagi kebangsaan kita, wabil khusus bagi Nahdliyin itu sudah terbukti dan luar biasa merugikan gitu. Nah dalam kebukan seperti itu Gus Yahya itu kayaknya itu tidak senekat seperti harapan saya. Jadi ada Dr. Fahru Razi gitu yang memang pro Alawiyah di ininya, dan bahkan setahun lalu kan saya ngirim surat agar ketum PBNU itu memecat semua Habib yang ada di struktural PBNU. Tapi ternyata yang terjadi kan malah justru Kiai Imad yang dipecat. Iya, iya, iya. Jadi ya kita di satu sisi memahami bagaimana cara berpikirnya Gus Yahya, tapi di satu sisi menurut saya ini mudah-mudahan Gus Yahya mendengar, tidak cukup cara-cara menangani seperti ini itu enggak cukup gitu. Ini cara menangani masalah biasa untuk urusan yang luar biasa. Itu urusan apa nasab Habib Alwi ini kan urusan yang luar biasa, urusan yang tidak teragendakan, urusan yang dalam tanda petik itu diilhamkan atau quote and quote itu diwahyukan Tuhan untuk diselesaikan. Ya sama dulu dengan ketika Gus Dur itu harus menghadapi operasi apa itu ninja itu. Jadi juga langkah-langkahnya harusnya itu ekstra gitu. Langkah-langkahnya, cara berpikirnya itu harus di luar pakem. Nah ini kelihatannya Gus Yahya improve-nya menurut saya secara intelektual itu masih pakem aja gitu. Ya, ya. Ada tersandera itu tadi Gus? Atau ada tersandera atau ada tanda kutip transaksi sosial tertentu? Gimana menurut Gus Pak? Ya jelas itu, semua pemimpin di Indonesia, semua elit organisasi di Indonesia itu kita menyadari semua pasti tersandra. Persoalannya apakah Gus Dur tidak tersandra? Ya Gus Dur tersandra juga. Tapi kan Gus Dur itu bisa berkelit, bisa begitu kreatif gitu. Dan memang akibatnya Gus Dur itu dijatuhkan dari kursi kepresidenan. Tetapi kepresidenan Gus Dur dengan dijatuhkan itu menjadi melegenda, menjadi sangat amanah di hadapan manusia dan di hadapan malaikat gitu. Nah ini Gus Yahya kayaknya harus kita dorong untuk melakukan langkah-langkah nekat seperti itu. Itulah apalagi menghadapi, mohon maaf ya, mengutip dari apa yang dinyatakan oleh Dr. Saleh Basari itu, Rais dengan kita kali ini itu memang lain daripada yang lain gitu. Ya dalam banyak hal itu menurut saya itu kok apa ya, kedodoran untuk menduduki posisi Rais Ngam. Bandingkan dengan Rais Ngam sebelum-sebelumnya dalam sejarah NU, setahu saya nggak pernah ada Rais Ngam kok dibantah Nahdliyin kultural apa itu dibantah oleh kiai-kiai kampung gitu. Kalau alasannya dulu tidak ada medsos, ya dulu itu kiai-kiai biasa saling berkirim surat. Nggak pernah ada Rais Ngam PBNU kok dipertanyakan seperti sekarang ini, karena Rais Ngam PBNU itu kalau di agama Katolik kayak semacam pausnya itu, Sri Paus di Nahdlatul Ulama. Dan Sri Pausnya kalau kentut batal ya gimana? Jadi ini ya, dan celakanya lagi dalam keadaan seperti ini itu teman-teman yang dalam tanda petik itu secara kultural itu hidup bernafas di dalam dunia Nahdlatul Ulama itu karena adanya apa itu Jamiyah yang tertutup yang dimulai dari era ketika Nusron Wahid jadi ketua Banser Ansor itu ya. Jadi sekarang itu kayak Banser macam-macam. Kemarin si Dr. Saleh Basari aja ngeritik Kiai Miftahul Ahyar langsung diancam kan. Dan itu sama Banser, sama Ansor, sama yang lain-lain. Jadi menurut saya gimana ya,
sekali lagi kita harus apa jenenge, harus sampaikan bahwa seperti yang saya lakukan dan dilakukan oleh teman-teman itu semuanya kan karena kecintaan kepada Nahdlatul Ulama, kepada Gus Dur, kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dan itu nanti puncaknya adalah kepada Pancasila, kepada Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini enggak, kalau seperti saya di level kultural yang nothing tulus, yang nggak punya cita-cita menduduki kultural apapun, yang nggak pernah minta bantuan apapun secara material kepada pemerintah, apalagi kepada PBNU, ya itu kan benar-benar digerakkan oleh kecintaan dan rasa responsibility secara kultural, secara psikologis, secara spiritual, bahwa NU itu harus kita bela, kita jaga, karena hanya dengan menjaga NU sebagai sebuah ideologi, bukan NU sebagai sebuah kumpulan pengurus gitu. Ya. Itu kita hanya dengan menjaga NU itu kita bisa menjaga Indonesia. Nah sementara ini, mohon maaf ini untuk kali ini karena masalahnya itu tidak biasa. Ini kayaknya itu gitu loh. Pengurus struktural PBNU itu dalam tanda petik itu membelakangi kultural Nahdien akar rumput. Kemudian Kiai Imad itu mau didukung, mau tidak, mau di PAW, mau tidak, itu apapun yang dilakukan terhadap Kiai Imad sebagai simbol, itu tetap hasilnya itu sama. Bahwa nasab Habib Alwi itu rukat, bahwa Habib Alwi sebentar lagi tragis nasibnya kalau tidak segera bertobat. Itu sudah sunatullah. Cuma kalau PBNU itu bikin kayak begini, kan PBNU kena getahnya gitu loh. Nah kita kan dalam rangka menyayangi PBNU, nggak usah ikut-ikutan kena getah lah, nggak usah ikut-ikutan kena tulah lah. Gitu loh. Kalau biar dipecat gini, soalnya biar Kiai Imad semakin didukung macam-macam, nggak usah kau pecat, itu Kiai Imad itu dukungannya makin kuat. Kalau kau mau benar-benar supaya Kiai Imad itu didukung secara masif lebih cepat, ya kau bikin Basul Masail lah di PBNU. Ya pengecut bilang aja pengecut, nggak usah bersembunyi di balik apologi, ya bahwa ada persinggungan ormas itu pasti ada persinggungan dengan politik gitu jelas ya. Ya hak politik lah. Cuma ya politik di situ itu kan dalam rangka membela, melindungi akar rumputnya gitu. Saya perlu sampaikan satu poin ini Mas Riki. PBNU itu gebuk dari luar apapun besarnya, saya jamin pasti menang. Tapi PBNU jangan sekali-sekali gebuk Nahdien kultural, pasti kalah. Ini nanti saya nggak kaget kalau muktamar berikutnya itu Gus Yahya nggak kepilih jadi ketum. Saya nggak kaget. Bisa jadi yang kepilih nanti Kiai Said Agil Sirot atau Kiai Mustamar, atau bahkan malah mungkin Caimin. Gitu loh. Jangan main-main dengan pemilik saham yang sejati. NU mau bertarung dengan Wahabi, mau bertarung dengan FPI, dengan bertarung dengan Iblis, Demit, dan Bengek, dengan apapun lah, Amerika, Rusia, macam-macam, NU menang. Apa jenis PBNU pasti menang. Tapi kalau berhadapan dengan jenis Nahdien kultural, saya jamin pasti kalah. Itu loh, kehilangan kewibawaan nanti. NU-nya tetap, kepengurusan PBNU-nya tetap, cuma diganti bukan kamu lagi. Itu loh. Iya. Lo yang bisa bikin kualat struktural PBNU itu ya Nahdien kultural, jangan salah. Iya, mau berhadapan dengan Israel menang. Tapi kalau dengan kultural NU pasti kalah, saya jamin. Dari Bani Wiragati, kenapa NU kok kebangetan sama tokoh ulama muda NU sendiri? NU sekarang sudah jauh dari NU yang sejati dulu. Sudah banyak muhibinnya Ba'lawi yang padahal pembelok sejarah. Ba'lawi keturunan Yahudi. Ya itu itu kan sudah jelas ada pembelokan sejarah NU Jatman kalau secara khusus pada NU ya, di luar kasus-kasus yang lain ya. Betul. Nah ini dari PBNU sekarang jadi organisasi perkumpulan pengurus, bukan mengayomi dan berjuang untuk aswaja. Nah ya seperti itu. Dan PBNU milik gerombolan turunan Tarim. Nah itu gimana kayak gitu kan? Terus apa tadi ya? Saya orang Deso, dukung Kiai Imad dari Ariful Ulum. Iya, pemecatan ini itu tidak dalam pembacaan saya itu tidak mempengaruhi dukungan terhadap Kiai Imad dan gerakan pemikiran dan penyadaran ini. Justru makin memperkuat otot-otot perjuangan di Nahdien kultural. Betul. Ahmad Muzayin, Kiai Imad berjuang demi NKRI, NU juga tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kami sangat mengharap kepada pengurus NU sekarang jangan sampai terpengaruh pengaruh nasab palsu Ba'alawi dan muhibin-muhibinnya. Dari Kapanggang, kesuwen plat G pulangkan aja ke Yaman, lah beres. Pulangkan aja ya. Ya itu. Krisnayadi Abdurrahman, izin menyarankan Gus sebaiknya sesegera mungkin para pemimpin sesepuh NU melakukan musyawarah intern. Mawan Chopper PBNU udah pudar dalam kealiman dan kearifan. Gimana pudar Gus? Ya jelas kan.
jelas kan. Jadi ya gimana ya, melawan pemilik saham ya, presiden melawan rakyat ya, gitu. Cuma gini ya, kadang-kadang teman-teman itu berpikirnya gini, oh segera berkumpul, apa itu kiai ulama-ulama, tokoh-tokoh, aktivis yang membela NKRI, mengungkap kepalsuan Habib Alwi, bersepakat ya itu penting. Tapi juga yang jauh lebih penting itu tentu saja adalah penyadaran kepada publik gitu, penyadaran kepada publik. Kalau publik sudah sadar macam-macam, nah kalau ketemu berkumpul macam-macam, kalau dalam rangka misalnya ada kepentingan untuk berbagi ghanimah atau jabatan atau apa, lah kita kan nggak ada kepentingan apa-apa. Yang penting rakyat sadar gitu loh. Yang penting kalau mau ya PBNU itu dukung kita sepenuhnya, karena itu sebenarnya kan kewajiban utamanya itu sebenarnya kan ya PBNU. Tapi kalau nggak mau ya biar ya nanti diganti orang kan, itu aja loh. Tapi bahwa kebenaran itu melaju terus bagaikan bola salju, nggak bisa dikatakan. Saya sudah 2 tahun lalu bilang Habib itu tetap rungkat, nasab palsunya tetap ketahuan dan tetap habis kalau tidak segera bertobat, akan dihabisi oleh bangsa ini. Karena yang melakukan itu adalah Nahdien kultural. Iya, yang melakukan itu bukan orang Wahabi, bukan bukan orang yang di luar NU. Ini yang apa itu mengoreksi, yang meluruskan itu orang NU. Didukung oleh Nahdien kultural ya. Oknum pengurus PBNU yang nggak menyertai, nggak melindungi kultural Nahdien, ia pasti akan ditibas oleh Allah. Ketulahan kualat sama Mbak Asif, kualat sama Gus Dur jelas itu. Ya tapi aku ora bakal kualat Gus Dur. Oh hidup matiku untuk Gus Dur ya gitu. Itu musyrik, kok musyrik itu? Ada Gus Dur waliullah, itu pemimpinku, ya presidenku. Ya toh? Cara aku taat kepada Allah dan Rasulnya melalui Gus Dur kok. Ya tentu dengan persepsi dan keyakinan saya. Tapi pada intinya Gus Dur itu kan membela kan, melindungi kan. Itu loh, melindungi bangsa ini kan. Membela yang benar, bukan membela yang bayar gitu. Ya kadang-kadang gini loh, orang-orang yang dididik Gus Dur itu kebanyakan itu ya, kalau yang pintar-pintar yang jenius-jenius banyak sekali, tapi yang nekat, yang berani kayak Gus Dur kok saya belum menemukan. Saya kemarin itu berharap kepada Gus Yahya, yang ternyata ya Gus Yahya harus kita motivasi dan provokasi lagi untuk dalam tanda petik melakukan langkah-langkah gila seperti dilakukan Gus Dur. Itu lah. Dari Kokok Budi Hartono, perlu ada reformasi total di NU karena NU sekarang banyak ditumpangi pengurus yang tidak bersih dan hanya mencari jabatan dan kekayaan. Jadi harus bawa NU, suaranya tidak lagi didengar oleh pengurus pusat NU. Kata Mbak Hasim, Mas Rifi, siapa yang ngurusi NU berarti santrinya Mbak Hasim, ya kan itu. Ngurusi itu tidak harus jadi pengurus. Nah sekarang itu malah kadang-kadang pengurusnya malah nggak ngurus NU kan, malah ngurus kepentingannya sendiri. NU-nya dikorbankan gitu. Yang bukan pengurus malah gagal berani, kurang kerjaan kayak saya itu untuk ngurusi. Tapi ya komitmen kita memang ya menjadi santrinya Mbak Hasim, saya ngurusi saya sana. Jadi pengurus malah orang ngurusi ini. Ada sebuah keluarga mengaku keturunan Nabi, adanya di Indonesia, namanya keluarga Ba'alwi, dipanggilnya Kabib di Indonesia ini. Jadi yang dipanggil Kabib itu adalah namanya keluarga apa? Ba'alwi, mengakunya sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah mengadakan penelitian secara kajian pustaka kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah, tetapi pengakuan itu tidak terbukti, dan mereka ketika dites DNA-nya tidak terbukti sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari mana pengakuan itu? Pengakuan itu dari seorang Sayyid asli turun Nabi namanya Ahmad bin Isa, adanya di abad ke-3 ke-4 Hijriah, wafatnya 345 Hijriah. Di abad ke-4 itu sudah dicatat bahwa dia punya anaknya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain turunan Nabi ini. Begitu terus beritanya sampai abad ke-8 tidak ada perubahan, bahwa anaknya cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tiba-tiba di abad ke-9 ada sebuah keluarga mengaku juga keturunan Ahmad bin Isa ini, katanya dari anaknya yang ke-4, namanya Ubed. Nah, pengakuan ini sudah saya teliti bahwa pengakuan ini tidak sahih, pengakuan ini batal demi hukum. Dan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah meneliti hasil tes DNA mereka. Jadi ini darahnya atau air liurnya diambil, dimasukkan ke mesin, kemudian mesin membaca apakah dia turunan Nabi ataukah bukan. Ternyata hasilnya dari 180 orang yang melakukan tes DNA dari Kabib-Kabib ini, semuanya tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Eta kesimpulan anak.
Apalagi coba tadi. Ya, berarti Habib Udah kan? ya. Udah. Itu cukup ini kan? Cukup. Terus? Enggak apa-apa sekalian aja supaya kitanya santai. Ya. Jadi tadi kan ada jumud, misalnya Kiai Idrus Romli membaca bahwa Abdullah atau Ubaid ini tetap menjadi anaknya Sayyid Isa. Kalau Sayyid Isanya betul-betul turunan Nabi, tapi Ubaid ini menurut Kiai Imad bukan turunan Nabi, tapi menurut Kiai Idrus Romli dia turunan Nabi. Akhirnya kan bagi orang awam bingung ini Kiai. Ya tinggal dilihat mana yang ngerti masalah. Tadi saya sudah berikan contoh itu Mbah Hasyim Asy'ari, ya kan? Punya anaknya Abdul Wahid, Kiai Yusuf, ya kan? Misal tuh hanya dua misal yang saya ketahui. Misalnya taruhlah dua. Tiba-tiba sekarang Kiai Ukit mengaku sebagai cucunya Mbah Hasyim selain Mbak Yeni dan Mbak Alisa. Marah dong itu kan Mbak Yeni Mbak Alisa. Ini Kiai Ukit katanya dari Karanganyar ngaku cucunya Mbah Hasyim, pasti langsung bisa ditolak. Tapi kalau ngakunya nanti ketika misalnya Kiai Ukit ini pindah ke Papua, gak ada orang yang kenal dengan Kiai Ukit di sana. Di sana Kiai Ukit mengaku saya cucu Mbah Hasyim Jombang, ya enggak? Itu mungkin karena tidak ada informasi ke Jombang, dari Papua itu tidak ada telepon misalkan, adanya di hutan, maka orang-orang di sana mengakui Kiai Ukit sebagai cucunya Mbah Hasyim. Apalagi 500 tahun lagi ketika Kiai Ukit ini sudah beranak cucu, maka seluruh anak cucunya yang mengaku turun Mbah Hasyim ini itu syuhrah wal istifadah di sana sebagai cucu Mbah Hasyim. Tiba-tiba Mbak Yeni jadi presiden bisa berapa gitu kan, atau keturunannya ke Papua, ketemulah dengan cucu-cucunya Kiai Ukit ini bahwa mengatakan juga cucu Mbah Hasyim dari anak Mbah Hasyim namanya Samlawi. Kata cucunya Mbak Yeni, ini katanya kakek kami, leluhur kami tidak ada yang namanya Samlawi punya anaknya cuma Abdul Wahid, Menteri Agama zaman Soekarno dengan Kiai Yusuf. Nah akhirnya itu terbongkar bahwa keturunan Kiai Ukit yang mengaku sebagai keturunan Mbah Hasyim itu tertolak demi kebenaran dan demi hukum. Nggak terima itu keturunannya Kiai Ukitnya. Ketika tidak terima tes DNA, ya beda tes DNA-nya orang Jombang dengan tes DNA-nya orang Karanganyar. Betul tidak? Lah itu secara sederhananya begitu. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu secara singkat. Kalau pengen luas tonton tadi di YouTube Pondok Pitutur Luhur, bagaimana terjadi dialog yang sangat panas tadi, ada yang nolak juga tentang nasab para Habib ini. Kita meneliti nasab Habib bukan karena membenci zatiahnya Habib-Habib itu. Mereka saudara kita bangsa Indonesia. Cuma pengakuan mereka sebagai turunan Nabi itu yang kita tolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kitab-kitab nasab, tidak sesuai dengan kebenaran tes DNA, tidak sesuai dengan kebenaran kesimpulan sejarah, tidak sesuai dengan standar ilmiah dari kebenaran yang universal. Jadi tertolak semua. Nah, tetapi dengan menolak nasabnya itu pengakuan sebagai turunan Nabi bukan berarti kita menolak orangnya. Kalaulah dari mereka ada yang soleh, kita muliakan karena kesolehan dan ketakwaannya. Kalau dari mereka itu ada yang berilmu tinggi, kita muliakan mereka karena ilmunya. Kalau mereka akhlaknya baik, kita muliakan karena akhlaknya. Tetapi jika mengaku sebagai turunan Nabi, ini yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena namanya khabar itu adalah mahtamalah sidqa wal kadhiba, sesuatu yang memungkinkan benar mungkin salah, dan semuanya bisa diverifikasi. Kalau saya mengatakan pada ibu-ibu saya ini adalah bujangan, itu bisa benar bisa salah. Ketika saya mengatakan saya bujangan, ibu-ibu dalam hatinya, wah anak saya yang mau lulus kuliah ini buat kiai itu aja yang bujangan. Kalau tidak memverifikasi, ibu-ibu bisa kejeblok, betul tidak? Tapi kalau ibu-ibu memverifikasi, coba ngebel teman saya yang ada di Kresek, Tangerang, Banten, betul tidak Kiai Imad ini bujangan? Setelah ngebel di sana, woi katanya bujangan apa? Istrinya 2, anaknya 7, cucunya 1 katanya. Akhirnya berarti kata-kata saya khobar itu berarti benar apa dusta? Dusta. Padahal orang sini sudah syuhra wal istifadah, karena saya kalau kesini ngakunya bujangan.
Taunya saya ini bujangan, sampai ada 4 orang misalnya yang siap-siap menikahkan anaknya dengan saya. Kiukit nggak kebagian. Kiai Agus Waluyo tidak kebagian, nggak mau katanya dengan orang sini punya istri, padahal saya juga punya. Karena tidak diverifikasi, akhirnya kejeblung. Tapi kalau kita verifikasi, maka bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, ini Ustadz Idrus Romli mendapatkan kitab Tabaqatul Khawas tahun 893 karangan Asurji Az-Zabidi. Di situ disebutkan Ubaidillah punya anak namanya Ahmad punya anak namanya Ubaid. Tapi mendengar berita itu dia tidak mau verifikasi pada masa hidupnya Ahmad itu. Masa hidupnya Ahmad tahun 345 sebelumnya itu dia hidup, 345 dia wafat. Kitab-kitab nasab sudah dicatat, anaknya dia ada berapa sudah dicatat. Harusnya Ustadz Idrus Romli itu melihat kitab-kitab sebelum itu ada tidak. Karena dia tidak mau verifikasi, akhirnya dia terjebak oleh mangkul itu. Akhirnya dia mempercayai bahwa Abdullah itu anaknya Ahmad bin Isa, atau Ubaid namanya. Ubaid itu anaknya Ahmad bin Isa. Itulah namanya al-jumud alal mangkulati dolalun fiddin. Kalau kita jumud terhadap apa yang kita baca, maka kita akan tersesat. Maka harus ada yang namanya verifikasi. Verifikasi itu seperti tadi, kalau ada yang melamar anak ibu mengaku bujangan, ibu harus verifikasi. Ya, nanti butuh waktu 3 hari, kami mau musyawarah dulu. Itu sambil verifikasi ke sana ke Banten, betul tidak Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani seorang bujangan? Betul nggak dia nggak punya istri? Betul nggak dia nggak punya anak? Ternyata pas dia sampai sana pada ketawa semua. Bujangan naon sunnah. Nah, berarti itu beritanya dusta, tidak bisa dipercaya. Tapi kalau ibu mau husnudon, mangga. Bu, saya ini bujangan. Kata anaknya, jangan diterima bu, jangan dong. Kiai dia, kita harus husnudon sama kiai. Ya udah, kejebak ibu-ibu. Punya menantu yang sudah punya istri 2, yang sudah punya anak 7, punya cucu 1, anak yang lainnya 800 anak itu santri. Keliling-keliling tiap hari itu ngerepotin. Akhirnya begitu. Makanya di dalam ilmu sejarah ada teori heuristik. Pertama itu kalau kita mau meneliti heuristik. Heuristik itu adalah mengumpulkan seluruh sumber-sumber yang berkaitan dengan apa yang kita teliti. Kalau misalnya nasab Ba'alawi ini diakui abad 9 sampai abad ke-4, maka kita harus kumpulkan seluruh kitab dari mulai abad 9 sampai ke-4. Dan saya semuanya punya. Dari mulai kitab Sirri Silsilatil Alawiyah abad ke-4, Tahdhibul Ansab abad ke-5, Al-Majdi abad ke-5, Muntaqilatul Talibiyah abad ke-5, As-Sajarah Mubarakah abad ke-6, Al-Asili, Sabatul Musan, Ibnu Inabah, kemudian An-Nafah Al-Ambariyah. Seluruhnya saya baca, seluruh teliti. Saya siapkan juga kitab-kitab sejarah mulai daripada Musallam Al-Lahaji, Ibnu Samurah, Al-Janadi, Tarikh Baghdad, Al-Iqlil, Al-Kamil fit Tarikh. Kita teliti semuanya. Tidak boleh kita dalam meneliti hanya ngambil satu sampel kemudian kita mengambil kesimpulan. Itu bukan seorang peneliti, itu seorang pembaca. Kalau pembaca bisa dibohongi penulis. Kalau peneliti, maka dia akan muqabalatun nusus. Dia akan mengkomparasikan antara nas-nas yang ada dari satu kitab dengan kitab yang lainnya.